Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Stana Viola. Di channel saya kali ini akan berbagi informasi kembali kepada teman-teman semua. Di sini siapa yang udah mengikuti rekrutmen FHCI BUMN atau rekrutmen bersama batch kedua. Nah, bagi kalian yang udah pernah mengikuti batch kedua, kalian pasti tahu perbedaannya itu dari batch pertama. Soal-soal yang ditampilkan oleh BUMN ini ada beberapa perbedaan dari yang pertamanya, dan menurut saya itu lebih agak sulit yang batch kedua ya, untuk tes-tes BUMN atau tes psikotesnya. 4 tes yang harus kalian kuasai sebelum melamar di BUMN. Di sini akan aku kasih tahu apa aja tes-tesnya, tetap stay tune. Nah, yang pertama itu adalah tes verbal logical reasoning test. Nah, di sini adalah tes ini disebut juga dengan tes penalaran, yang mana yang bersifat abstrak. Nah, tes penalaran induktif ini mengukur kemampuan secara fleksibel menangani informasi yang tidak dikenal dan menemukan solusinya. Berikut contoh dari soal verbal logical reasoning testnya. Biasanya tesnya meliputi sinonim, antonim, tes analogi kata, dan tes pengelompokan kata. Lanjut, yang kedua adalah number sequence test. Nah, menyajikan urutan angka dan menanyakan kemungkinan angka berikutnya adalah salah satu tes paling umum sebenarnya dalam penilaian kecerdasan, karena menerjemahkan kemampuan seseorang untuk mendeteksi aturan yang tidak ditentukan di sekumpulan data. Jadi mereka itu menyajikan beberapa data angka, kalian tebak atau kalian telusurin dari angka-angka tersebut, yang angka dikasih tanda tanya atau yang dititik-titikkan itu kalian harus tebak angkanya berapa. Nah, di sini gunanya untuk mengetahui kemampuan kecerdasan kalian, teman-teman. Jadi semakin lama soalnya itu semakin sulit untuk angka-angka yang ditampilkan. Contoh soal number sequence test. Sering-sering berlatih untuk melakukan pembahasan soal agar kalian mudah mengerjakannya. Ketiga ada words definition test. Nah, di sini tes sampel kerja yang mengharuskan pelamar untuk melakukan tugas atau aktivitas kerja yang mencerminkan tugas yang dilakukan karyawan di tempat kerja. Sepengalaman aku, ini tesnya itu dalam bentuk soal cerita dan yang dikaitkan dengan perusahaan yang akan kalian lamar, dan misalkan kalian posisinya sebagai A dan solusinya bagaimana setelah kalian mendapatkan masalah, kalian bisa memecahkan masalah tersebut, dan beberapa option jawabannya itu nggak ada benar salahnya, tetapi lebih ke mencerminkan kepribadian kalian seperti apa. Nah, yang keempat itu adalah diagram reasoning test. Nah, berikut ini tes kemampuan spesial gambar adalah salah satu bagian dari soal psikotes yang tujuannya untuk mengetahui dimensi kemampuan berpikir. Nah, jadi gunanya kita melakukan tes kemampuan gambar itu untuk menentukan dimensi pengetahuan berpikir kita, ya. Proyeksi, merangkai informasi, dan mengambil keputusan. Nah, dari sini itulah gunanya tes yang amat begitu sulit menurut saya untuk tes spesialis gambar ini. Dan di sini kalian tidak hanya memikirkan gambar itu diputar 90 derajat saja, tetapi ada beberapa bentuk bangun ruang yang kalian putar dan lalu kalian bayangkan dimensinya itu bakal seperti apa nantinya. Nah, di sini soalnya lumayan sulit dan perlu sekali untuk berlatih dalam menjawab soal tersebut. Nah, di dalam tes gambar ini kalian harus menggunakan imajinasi kalian seluas mungkin. Semakin sering kalian menyelesaikan tes gambar ini, maka semakin familiar dan semakin lihai dalam mengerjakan soal-soal yang ditampilkan. Nah guys, mungkin segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan selanjutnya mau bahas apa lagi. Oke, terima kasih.